Siapkan cetakan ajaib dan mari kita ciptakan bola-bola kecil yang penuh kelezatan. Begitulah awal petualangan saya saat memutuskan untuk membuat takoyaki sebagai camilan andalan untuk dijual di sekolah. Takoyaki dengan bentuknya yang bulat sempurna dan aroma yang menggoda langsung mencuri perhatian anak-anak di hari pertama saya mencoba menjualnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada cerita seru dan pelajaran berharga yang saya dapatkan selama proses pembuatannya. Pertama-tama, saya mencari resep takoyaki yang sederhana, tapi tetap autentik. Bahan-bahan utamanya meliputi tepung takoyaki, kaldu dashi, telur, dan potongan gurita kecil. Karena gurita agak sulit didapatkan di daerah saya menggantinya dengan isian yang lebih terjangkau seperti sosis, keju, atau crab stick. Ternyata anak-anak di sekolah lebih suka isian yang familiar ini. Rahasianya adalah tetap menjaga tekstur adonan yang lembut dan creamy di dalam, tetapi renyah di luar. Proses membuat takoyaki dimulai dengan mencampurkan tepung, kaldu dashi, dan telur hingga membentuk adonan cair. Pastikan adonan ini tidak terlalu kental, karena kunci dari takoyaki yang lembut terletak pada kekentalannya. Setelah adonan siap, saya memanaskan cetakan bulat khusus takoyaki. Aroma mentega yang saya oleskan di cetakan menjadi magnet yang menarik perhatian siapapun yang melewatinya. Bagian yang paling seru adalah menuangkan adonan ke cetakan. Saya selalu memastikan adonan sedikit meluber agar takoyaki bisa berbentuk bulat sempurna saat dibalik. Setelah menuangkan adonan, saya menambahkan isian di tengahnya, lalu menunggu hingga bagian bawahnya mulai matang. Dengan bantuan tusuk sate, saya membalik adonan setengah matang itu hingga membentuk bola yang rapi. Proses ini memang membutuhkan latihan, tapi rasanya sangat memuaskan ketika melihat takoyaki berputar dengan sempurna di cetakan. Saat takoyaki sudah matang, saya menambahkan topping yang membuatnya semakin menggoda. Saus takoyaki yang manis dan gurih, mayones yang creamy, taburan bonito flakes yang menari-nari karena panas, serta sedikit nori kering sebagai pelengkap. Kombinasi ini menciptakan rasa yang sulit ditolak, terutama oleh anak-anak. Bahkan, beberapa dari mereka sering kembali untuk membeli lagi. Untuk menjualnya di sekolah, saya menggunakan kemasan praktis berupa wadah kertas kecil dengan tusuk gigi sebagai alat makan. Dengan harga 5.000 untuk 3 butir, takoyaki ini menjadi camilan premium yang tetap terjangkau. Anak-anak seringkali memuji rasanya yang unik dan berbeda dari jajanan lainnya. Saya juga menyelipkan ide kreatif dengan membuat varian rasa seperti takoyaki keju mozzarella yang lumer di mulut, yang langsung menjadi favorit. Namun, tentu saja ada tantangan dalam perjalanan ini. Salah satunya adalah menjaga kecepatan saat memasak, terutama ketika antrean anak-anak mulai memanjang. Takoyaki memerlukan waktu matang yang cukup agar teksturnya sempurna, tetapi anak-anak seringkali tidak sabar menunggu. Untuk mengatasi ini, saya mulai memasak lebih awal di rumah dan membawa beberapa takoyaki yang sudah setengah matang, sehingga proses penyajiannya bisa lebih cepat. Selain itu, saya juga belajar bahwa interaksi dengan pembeli kecil sangat penting. Anak-anak seringkali penasaran dengan proses pembuatan takoyaki dan suka melihat bagaimana bola-bola kecil itu berputar di cetakan. Saya pun memanfaatkan momen ini untuk bercerita tentang asal-usul takoyaki dari Jepang, yang membuat mereka semakin antusias. Bahkan ada beberapa anak yang tertarik untuk mencoba membuatnya di rumah dan meminta tips dari saya. Pengalaman ini mengajarkan saya banyak hal, terutama tentang pentingnya inovasi dan pelayanan. Saya tidak hanya menjual makanan, tetapi juga memberikan pengalaman baru bagi anak-anak di sekolah. Melihat mereka tersenyum puas sambil menikmati takoyaki buatan saya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Jadi, jika kamu sedang mencari ide untuk usaha kecil-kecilan, takoyaki bisa menjadi pilihan yang menarik. Dengan sedikit kreativitas dan ketelatenan, camilan ini bisa menjadi primadona di sekolah. Selamat mencoba. Dan semoga membawa keberuntungan untuk usahanya.